Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah yang halal untuk keluarga teman-teman masing-masing. Amin, amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu, karena doa merupakan senjatanya orang Islam teman-teman. Mari kita aminkan doa berikut ini. Semoga kita semua yang ingin hajatnya cepat dikabulkan, semoga dikabulkan oleh Allah. Yang pengen rezekinya lancar, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen rezekinya lancar, pengen punya penghasilan, pengen punya pekerjaan, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, pengen sembuh dari penyakitnya, pengen keluar dari permasalahannya, pengen memondokkan anak, semoga cepat Allah kabulkan. Amin, amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan mengingatkan kembali kalian semua yang punya hajat khusus, punya doa besar, pengen misalnya pengen lunas hutang, pengen hidupnya lebih bahagia, pengen punya jodoh, pengen penghasilan 10 juta setiap bulan, silakan tuliskan hajat teman-teman di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat kita cepat Allah kabulkan. Amin, amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan memberikan sebuah motivasi terlebih dahulu kepada kalian semua. Ketika kita mempunyai permasalahan hidup, lebih-lebih sekarang merupakan bulan Sya'ban teman-teman. Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Tentunya kita harus memperbanyak sebuah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita. Seperti itu teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama kita harus memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Di bulan apa saja kita harus memperbanyak amalan yang berupa minta ampun kepada Allah, terutama di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita hampir memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan Sya'ban ini insya Allah amal-amal baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti itu teman-teman. Yang pertama kita harus lakukan yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah khusus di bulan Sya'ban? Karena ketika kita sudah diampuni oleh Allah di bulan Sya'ban, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan, ketika kita bersih di bulan Sya'ban dengan memperbanyak istighfar, insya Allah ketika kita sampai di bulan Ramadan, maka hati kita juga akan bersih dari dosa. Seperti itu teman-teman. Itu amalan yang pertama yang harus kita lakukan, itu berpuasa teman-teman, berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa kita harus berpuasa Ustadz? Yaitu ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, itu kita itu merupakan untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan tersebut merupakan bulan puasa. Untuk orang Islam itu wajib berpuasa. Seperti itu teman-teman. Maka sekarang di bulan Sya'ban ini usahakan latihanlah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Misalnya berpuasa hari Senin, misalnya berpuasa hari Kamis, itu anggap sebagai latihan untuk menyambut bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu kita harus berpuasa full selama 1 bulan penuh. Nah di bulan Sya'ban ini kita harus berpuasa, di samping pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, maka juga kita merupakan atau sebagai bentuk latihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Itu amalan yang pertama, itu berpuasa. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua kita harus memperbanyak sebuah istighfar, di mana istighfar itu merupakan
minta ampunan kita kepada Allah, kita harus minta ampun sebanyak mungkin kepada Allah. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, maka hati kita, dosa kita akan bersih, teman-teman. Kenapa ketika kita mendapatkan ampunan Allah hati kita bersih? Itu karena kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, seperti itu. Ketika kita sudah mendapat ampunan dari Allah, maka apa saja yang menjadi permasalahan kita, misalnya sering permasalahan hidup di rumah kita itu tidak kunjung selesai, itu akan diberikan solusi oleh Allah dari permasalahan yang kita alami. Kemudian juga kita ini bisa dengan sebab beristighfar, kita ini bisa juga diberikan kabar baik ketika kita dalam keadaan kesulitan, seperti itu. Dan juga kita mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya ketika kita memperbanyak istighfar, seperti itu, teman-teman. Perbanyak istighfar, khusus lebih-lebih terutama di bulan Sya'ban ini. Lakukanlah istighfar ini sepanjang bulan Sya'ban, maka apa saja yang kita minta pasti akan Allah berikan. Bukan hanya dosa yang kita ampuni oleh Allah, namun juga kita akan diberikan rezeki oleh Allah, diberikan uang, harta, kekayaan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya ketika kita beristighfar sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala ini, terutama di bulan Sya'ban ini, teman-teman. Perbanyak istighfar, itu amalan yang kedua. Yang pertama, usahakan berpuasa untuk latihan menghadapi bulan Ramadan, dan juga kita akan diberi pahala oleh Allah ketika kita sudah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, perbanyak istighfar untuk minta ampunan kepada Allah. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, maka dosa kita akan bersih dan rezeki kita akan ditambah oleh Allah, bahkan akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, seperti itu. Terus yang ketiga itu perbanyak sholawat, teman-teman. Bukan hanya di bulan Sya'ban saja, di bulan-bulan lainnya juga kita harus perbanyak sholawat, terutama di bulan Sya'ban ini. Kenapa kita harus memperbanyak sholawat, Ustaz, di bulan Sya'ban ini? Karena ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, namun kita tidak berselawat, itu kayaknya cinta kita itu palsu, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya orang yang mencintai seseorang itu pasti namanya itu banyak sering disebut, baik di dalam kehidupan nyatanya atau dalam mimpi itu biasanya diingat-ingat, disebut namanya orang yang cinta kepada seseorang. Begitu juga dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus memperbanyak sholawat atau menyebut nama Nabi Muhammad, seperti itu, teman-teman, dengan memperbanyak sholawat. Misalnya seperti sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau sholawat yang lainnya. Bisa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan sholawat lainnya. Cuma yang pendek sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Rutinkan minimal 1 kali, pagi 1 kali, malam 1 kali, sore 1 kali, maka apa saja yang kita minta akan Allah berikan ketika kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita nanti diakui oleh Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya juga kita akan diberikan kelancaran baik urusan jodoh dan urusan rezeki ketika memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama, di bulan Sya'ban ini usahakan berpuasa Senin Kamis. Yang kedua, usahakan perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, dan berbanyak sholawat yang berupa sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Maka apa saja yang kita minta, teman-teman, jangankan kita minta, tidak minta pun mesti akan Allah kasih kepada kita ketika kita sudah beristighfar dan bersholawat, seperti itu. Nah, untuk kalian jika kurang paham silakan tonton atau putar ulang video ini sampai kalian paham, dan semoga ini bisa diamalkan oleh kita semua dengan tujuan ketika kita mengamalkan apa yang kami sampaikan ini, insya Allah manfaatnya akan sampai kepada pengamalnya, seperti itu. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya dari kami, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.